lebih dikenalnya adalah makam Kiai Somalangu. Dan dulu ketika makam ini akan dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama, itu tidak diperkenankan. Hong wilaheng jati nuhune ajat-ajatir lugu Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya sekarang berada di makam Syekh Mahmud. Kalau dulu terkenalnya Syekh Mahmud itu adalah Kiai Somalangu, makamnya Kiai Somalangu. Nah, saya akan sedikit menceritakan mengenai makam Syekh Mahmud ini. Kalau dulu lebih dikenalnya adalah makam Kiai Somalangu. Dan dulu ketika makam ini akan dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama, itu tidak diperkenankan, hanya diperkenankannya diberi tanda bahwa itu makam. Sekali lagi, saya dulu ya, sewaktu saya pengembaraannya saya di Gunung Selok ini ya, itu makam Kiai Somalangu terkenalnya. Lalu setelah dibangun ini diberi nama makam Syekh Mahmud. Nah, saya akan menceritakan bahwasanya Syekh Mahmud dulu itu adalah gerakan DITII. Sekali lagi saya mengatakan dulu adalah pemimpin DITII yang berasal dari Somalangu atau dari wilayah Kebumen sana. Saya juga pernah ke pondoknya di sana. Jadi inilah sebuah ketegasan yang patut kita hikmai, bahwasanya ketegasan yang prinsip yang saya maksud adalah bahwasanya Indonesia adalah anti non Pancasila. Ya, sekali lagi, anti yang tidak menganut paham Pancasila. Lah, kita ketahui bersama bahwasanya kalau dulu masa pemerintahan Orde Baru, kalau sebuah gerakan yang akan mengubah Pancasila dari golongan agama itu lebih dikenal dengan ekstrem kanan. Ya, sekali lagi, kalau dulu masa pemerintahan Orde Baru ya, manakala gerakan yang akan mengubah pandangan Pancasila itu lebih dikenal dengan ekstrem kanan. Artinya memang Pancasila itu adalah sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai dasar negara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan Pancasila harga mati, tapi adalah dasar negara yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, artinya berbangsa Indonesia ini ya harus berpedoman berdasar kepada Pancasila. Lalu sekarang bagaimana implementasi Pancasila lebih jauh? Kita mesti memahami dan kita mesti bisa menerapkan Pancasila. Jangan Pancasila hanya sebagai wacana atau sebagai bacaan saja, sebagai hafalan saja, namun tidak bisa terwujudkan apa bentuk Pancasila yang semestinya menjadi negara yang berdasarkan Pancasila itu harus seperti apa, ketuhanannya, kemanusiaannya, persatuannya, permusawaratannya, dan keadilan sosialnya. Ini mesti bisa terwujudkan sehingga tidak ada lagi DI-DI yang berikutnya, atau tidak ada lagi komunis-komunis yang berikutnya yang hendak melawan dasar negara Pancasila, yang hendak memberikan perubahan atas dasar ketidakpuasan intinya kepada Pancasila ini. Saya tidak akan memuji atau tidak akan juga mencela kepada para nasionalis DI lah, taruhlah, yang berjiwa DI itu tidak. Namun yang jelas
saya juga akan menjawab juga bahwasanya Pancasila ini juga belum terterapkan secara murni dan konsekuen, secara maksimal, sehingga yang bergerak pada DI ini tentunya juga belum ada kepuasan tertentu atas dasar negara Pancasila ini. Artinya implementasi Pancasila mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi saya mengatakan bahwasanya ketegasan daripada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru ini memang patut tinulat tinulodo, sampai dengan dulu makam ini, makam Syekh Mahmud atau makam Kiai Somalangu, karena dia itu tokoh DI, tidak boleh dibangun. Sekali lagi, tidak boleh dibangun. Jadi karena apa? Takut timbulnya kembali paham-paham yang sifatnya DI atau merongrong kewibawaan pemerintah atau akan merusak tatanan pemerintah. Jadi yang prinsip bahwasanya apapun alasannya, Pancasila itu adalah dasar negara yang selama-lamanya selagi Indonesia masih berdiri, masih pula ada Pancasila. Lalu bagaimana kita menerapkan Pancasila yang sungguhnya? Jangan sampai ada gelandangan asli Indonesia, jangan sampai ada tuna tanah, tuna rumah di Indonesia. Kita teramanati yang bahwasanya Pancasila ini harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tidak tido-tido. Lalu siapa? Ya otomatis dari generasi ke generasi semestinya lebih baik, lebih bagus dalam menerapkan Pancasila ini. Jangan sampai sekarang Pancasila ibaratnya pada tingkatan yang 30% dalam penerapannya umpamanya, lalu nanti penerapannya malah melorot menjadi 20%. Lah kita rasakan bersama bagaimana implementasi Pancasila ini bisa secara maksimal, yang pada prinsipnya kalau kita itu masih setengah hati dalam melaksanakan Pancasila, artinya tidak berani berkorban untuk negara, tidak berani korban untuk sesama, kita niscaya belum insan yang Pancasila. Nah, saya meranah lebih jauh bahwasanya ketegasan daripada pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama ini yang tidak memperbolehkan dibangunnya para tokoh DI. Nah, kita belajar dari Bung Karno. Siapa itu Kartosuwiryo? Kartosuwiryo adalah sahabat karib Bung Karno. Mengapa Pak Presiden Soekarno itu mampu dan dia itu tidak setengah hati dalam memberikan hukuman mati kepada Kartosuwiryo? Karena demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Lah ini saya mengatakan bahwasanya hal yang demikian satu sisi memang sebuah ketegasan yang patut ditiru, namun satu sisi sebuah kebijakan apapun alasannya, DI itu juga putra bangsa Indonesia, lebih baik kita arahkan untuk kembali kepada relnya Pancasila. Jangan ngoyoworo, jangan tumindak, ibaratnya paham manca praja akan diterapkan di sini. Ya, artinya paham manca praja yang saya maksud kalau DI tentunya dari Saudi Arabia karena paham Islam. Lah, namun dalam sebuah ajaran ini pun tidak ada perintah untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Jadi pada prinsipnya semua itu tetap harus menghormati. Indonesia telah terbukti menghormati seluruh agama yang datang ke Indonesia, dan kita pun ya minta dihormati atas ibaratnya dasar negara ini yang telah disepakati oleh para pahlawan, yang telah disepakati oleh para leluhur kita. Indonesia bisa bersatu juga lantaran Pancasila, maka kita itu ya wajib meninggikan Pancasila dan melaksanakan Pancasila. Jadi pada prinsipnya ya mari kita bersatu pandu secara seksama untuk bisa melaksanakan Pancasila yang seutuhnya. Indonesia berpancasila bukan hanya sebagai bacaan saja atau hafalan saja, tapi perlu dilaksanakan semaksimal mungkin sampai dengan Indonesia itu gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Saya rasa demikian, terima kasih. Sanur Bali.